Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 10 SMK Pertiwi, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah menjaga kebersihan, jangan lupa mencuci tangan, hindarilah berkerumun dan juga tetap menjaga jarak, serta apabila kalian mau keluar rumah gunakanlah masker. Walaupun kalian belajar online atau belajar dari rumah, semoga tidak mengurangi semangat belajar kalian. Tetaplah belajar dengan giat, karena sukses tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Ubahlah persepsi malas tersebut dengan giat belajar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk KD yang akan kita pelajari untuk kali ini yaitu tentang mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Dengan tujuan yang pertama menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi, dan yang kedua menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Oke, materinya tadi yaitu menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Mungkin dari kalian ada yang sudah pernah mempelajari mengenai tentang sebuah ringkasan, entah itu dari SMP atau kalian pernah mempelajarinya. Ringkasan merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi, bagian demi bagian, dan sudut pandang pengarang tetap diperhatikan dan dipertahankan. Artinya, sebuah ringkasan adalah penyajian bacaan secara singkat, ringkas dengan berdasarkan isi rincian penulisnya tetap dipertahankan. Ya. Hal dalam menyusun ringkasan ada 3. Yang pertama itu membaca pemahaman isi teks. Artinya apabila kalian mau membuat sebuah ringkasan, kalian pahami dulu isi teks tersebut. Nah, yang kedua menemukan pokok-pokok isi informasi di dalamnya. Pokok-pokok isi sebuah teks dapat ditemukan dengan menemukan kalimat utama. Kalimat utama itu yaitu kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau gagasan pokok atau ide pokok dan menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Kalimat utama ini atau gagasan utama ini memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Nah, kalimat utama juga disebut sebagai topik atau kalimat utama ya. Nah, di sini kalimat utama bisa berada di awal dan juga di akhir, dan juga bisa berada di antara keduanya, yaitu berada di awal dan di akhir. Kalau di awal dinamakan dengan kalimat utama atau gagasan pokok deduktif, sedangkan kalau di akhir bisa dinamakan sebagai induktif. Dan kalau misalnya keduanya berada di dalam satu paragraf, itu bisa dinamakan dengan kalimat utama atau gagasan utama campuran. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang kalimat utama atau gagasan pokok. Nah, di sini bisa kalian lihat ada contohnya ya, contoh gagasan pokok. Gagasan pokok ini yang berjudul dengan teks wayang. Gagasan pokok ini berada di awal. Nah, itu dinamakan sebagai gagasan pokok deduktif. Nah, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Itu dinamakan sebagai gagasan pokok deduktif. Nah, kemudian kalimat selanjutnya itu adalah kalimat penjelas. Kenapa itu disebut sebagai kalimat penjelas? Karena itu menjelaskan secara detail uraian atau rincian kalimat utama. Di sini ada penjelasan mengenai tentang data secara fakta. UNICO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan. Nah, itu disebut sebagai kalimat penjelas. Nah, kemudian ada lagi contohnya ini. Ini juga yang kedua contohnya sama. Ini kalimat utama deduktif karena berada di awal gagasan pokoknya atau ide pokoknya. Nah, ini adalah hasil dari ringkasan ya. Ringkasan yang tadi, hasil dari ringkasan teks wayang. Hasil dari sebuah ringkasan ini tetap mempertahankan
gagasannya atau paragrafnya, tidak mengacak antara paragraf 1 dengan paragraf kedua. Gagasan pokoknya tetap harus disatukan. Ini adalah hasil dari keseluruhan ringkasan. Kemudian tugas, semoga kalian memahami dengan apa yang telah saya sampaikan saat ini, dan juga ada tugasnya, yaitu temukanlah gagasan pokok penting dalam teks laporan yang berjudul The Topeng Museum Angkut. Di sini ada 5 paragraf dan kalian silakan temukan gagasan pokoknya atau ide pokoknya. Setelah kalian menemukan gagasan pokok atau ide pokoknya, silakan kalian bisa kirim tugasnya lewat email. Emailnya ada di bawah sini ya. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini, yaitu tentang menyusun sebuah ringkasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.